Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aas Asari, guru PAI di Satuan Pendidikan SMK Karya Nasional Sindangwangi, sekaligus mahasiswa PPG Daljabar PAI Batch 2 tahun 2025. LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dengan nomor induk mahasiswa 5211111304. Pada kesempatan hari Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025 akan melaksanakan uji praktek kinerja di kelas 10 TKR 4 dengan materi berlomba-lomba dalam kebaikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Sehat semua? Sehat. Bahagia semua? Bahagia. Alhamdulillah, tidak ada yang sedih? Tidak. Dasi dipakai semua? Sudah. Untuk kaos kaki? Sudah. Tidak ada sampah di bawah? Tidak ada sampah? Oke. Kalau sudah rapi semua, untuk peci semuanya sudah dipakai? Sudah. Selanjutnya untuk HP nanti silakan dikumpulkan. Silakan dikumpulkan dari sana terlebih dahulu. Oke, untuk handphone sudah dikumpulkan semua? Sudah. Untuk kesepakatan selanjutnya ketika kalian mau ke kamar mandi, silakan untuk izin terlebih dahulu. Bisa dipahami semua? Sudah. Untuk selanjutnya silakan pimpin doa dulu oleh ketua kelas. Silakan Akbar dipimpin doanya. Sebelum melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Selanjutnya kita pembiasaan yaitu membacakan Asmaul Husna bersama-sama. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Allah ya Allah. Selanjutnya silakan semuanya berdiri dulu. Tangannya melepas semua ya. Bangga Pancasila, akulah pendukung maju, ayo maju, maju. SMK Santana terluar, berdaya saling dalam bekerja demi penuh cita. Semangat pagi. Baik, Semangat pagi. baik, Semangat pagi. baik, baik. Setia tanggung jawab saya. Yos, yos, yos. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Periksa kehadiran terlebih dahulu. Ahmad Fadila, Air Langga, Rizky Ardiansa. Untuk hari ini hadir semua? Alhamdulillah ya, hadir semua. Motivasi di pagi hari ini yaitu belajar adalah ibadah.
Karena menurut ilmu itu adalah kewajiban. Penjelasannya yaitu dalam Islam menuntut ilmu adalah amal mulia yang berpahala, bukan sekedar tugas sekolah. Sebelumnya kita sudah menjelaskan atau sudah membahas materi yang lalu, yaitu tentang syu'abul iman, atau disebut dengan apa syu'abul iman itu? Cabang-cabang iman. Ya, cabang-cabang iman. Oke, untuk materi sekarang yaitu kita tentang Fastabiqul Khairat. Ada yang tahu arti Fastabiqul Khairat untuk materi hari ini? Silakan Akbar. Apa? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Contohnya apa? Menolong teman, apa lagi? Materi selanjutnya di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang materi berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, ke ayat Al-Qur'an, isi kandungannya. Selanjutnya nanti kita akan membahas juga contoh-contohnya. Jadi materi kali ini masih ada kaitannya dengan materi sebelumnya cabang iman, karena berlomba-lomba dalam kebaikan atau berbuat kebaikan itu adalah salah satu contoh daripada cabang-cabang iman. Kompetisi dalam kebaikan. Jadi berlomba-lomba dalam kebaikan itu bisa juga disebut dengan kompetisi dalam kebaikan. Jadi kita akan melihat dulu video pembelajaran sebelum kita menjelaskan tujuan apa pembelajaran di kali ini. Akan disimak. Sudah berbuat baik ada hari ini? Sudah? Sudah. Tidak membawa apa? Pulpen, pensil, maka dipinjamkan, gitu kan ya? Itu inti dari video pembelajaran kali ini. Jadi intinya saling tolong menolong. Mengapa kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan? Yaitu karena apa? Yang akhirnya akan mendatangkan pahala berlimpah. Ya. Oke, tujuan pembelajaran pada tema kali ini yang pertama yaitu membaca Quran surat Al-Baqarah ayat 100. Jelaskan makna kandungan ayat tentang Fastabiqul Khairat. Yang ketiga, menganalisis urgensi semangat kompetisi dalam kebaikan di era modern. Masyarakat. Yang kelima, merefleksikan nilai ayat. Di materi sekarang masih keterkaitan dengan materi sebelumnya, karena salah satu cabang iman contohnya yaitu berbuat baik. Selanjutnya Bapak akan jelaskan sekilas tentang materi sekarang menurut istilah, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan untuk melakukan ibadah yang dapat mengajak orang lain melakukannya. Baik. Jadi kalau amal baik yang kita lakukan jangan sampai kita menunda-nunda, peroleh ridho dan pahala Allah. Oke, untuk sekarang Bapak akan bagi kelompok dulu. Sudah per kelompok? Udah ya. Oke, untuk penelitian permasalahan kali ini silakan diperhatikan dulu apa saja penelitiannya yang harus kalian selesaikan. Pertama yaitu analisis isi kandungan dari surat Al-Baqarah ayat 148 dan juga surat Al-Maidah ayat 48, yaitu bagaimana menurut kalian cara menerapkan sikap Fastabiqul Khairat di era digital saat ini. Nanti akan dibagikan LKPD-nya dan juga nanti kalian bisa cari referensi sebagai media pembelajaran bantuan, yaitu bisa mengambil handphone setiap kelompok satu. Silakan untuk berdiskusi dengan teman kalian. Apabila belum jelas pertanyaannya atau permasalahannya, bisa ditanyakan langsung ke Bapak. Silakan bisa saling berdiskusi ya. Bisa referensi diambil dari yang lain, sepertinya dari Google ataupun dari artikel yang kalian cari di Google.
Ya. Ya, kita akan presentasi tentang permasalahan yang sudah kalian diskusikan dan juga kalian sudah menemukan solusi dari setiap permasalahan-permasalahan. Pertama dulu, silakan perwakilannya bisa maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 akan mempresentasikan tentang hasil dari diskusi kelompok kami. Lanjutkan untuk presentasi mind mapping yang telah kelompok kami diskusikan. Oke. Saya akan mempresentasikannya. Contoh-contoh dari Fastabiqul Khairat. Yang pertama adalah contoh di sekolah. Yang pertama, menolong teman yang kesusahan, dan yang kedua, menolong guru dan membantu guru, dan yang terakhir adalah ikut serta dalam membersihkan kelas. Dari untuk kelompok 1. Di kelompok 2, silakan perwakilan dari kelompok 2 untuk maju. Dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Penjelasannya, umat Islam dianjurkan untuk saling berlomba, bukan dalam urusan. Mana menurutmu cara menerapkan sifat Fastabiqul Khairat di era digital saat ini, khususnya melalui media sosial? Jawabannya yaitu Fastabiqul Khairat bisa diterapkan dengan cara memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk memperbanyak kebaikan. Berikut beberapa contoh penerapannya, yaitu menyebarkan konten positif. Selanjutnya kita akan presentasi untuk kelompok 3. Surat Al-Maidah ayat 8 mengandung pesan tentang perbedaan syariat yang merupakan sunatullah untuk ujian dan kompetisi dalam kebaikan. Al-Quran adalah kitab kebenaran yang membenarkan dan mengawasi kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Zabur, Injil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Selanjutnya yaitu kelompok 4, kelompok terakhir untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan perwakilan dari kelompok 4 untuk maju ke depan. Islam dianjurkan untuk saling berlomba, bukan dalam urusan dunia semata, tetapi dalam melakukan amal soleh seperti ibadah, menolong sesama, dan menyebarkan kebaikan. Kesusahan, menolong guru yang sedang membawa buku pelajaran. Contoh, di rumah mengasuh adik, membantu mengepel, membersihkan tempat tidur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Oke, untuk presentasi sudah selesai dari mulai kelompok 1, 2, 3, dan juga kelompok 4. Silakan hasil kalian diskusinya untuk dikumpulkan, begitupun handphonenya bisa dikumpulkan. Kembali dari mulai kelompok 1. Hasil dari diskusi kalian. Oke, jadi bisa disimpulkan dari hasil diskusi yang kalian tadi sudah presentasikan bahwasanya berbuat baik atau berlomba-lomba dalam kebaikan itu bisa dilakukan di berbagai macam tempat atau di berbagai macam keadaan. Di sekolah bisa dilakukan, di rumah juga bisa dilakukan. Ya, kalau kita ingin melakukan kebaikan atau berlomba-lomba dalam kebaikan, sudah ada dasarnya, yaitu dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 148, dan juga surat Al-Maidah ayat 48. Nah, itu adalah sebagai gambaran bahwa kita melakukan kebaikan ada dasarnya di dalam Al-Quran. Dipahami dari hasil diskusi tadi, silakan ada yang ditanyakan. Silakan bisa berdiri dulu. Untuk contoh Fastabiqul Khairat dalam kegiatan sehari-hari itu apa, Pak? Kegiatan sehari-hari, oke. Perlu dijelaskan lagi bahwa contoh dari Fastabiqul Khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan yang dilakukan oleh kita sehari-hari, yaitu banyak sekali contoh ketika kita di sekolah ajar, maka kita yang paham untuk bisa memberi penjelasan kepada teman-teman kita yang belum paham. Untuk selanjutnya kita ice breaking dulu. Ganti.
Silakan diganti. Bisa ya semua. Dua, tembak dua ya. Diganti. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Mendapatkan nilai terbaik dari hasil diskusi yang sudah kalian kumpulkan dan sudah kalian tadi presentasikan. Diraih oleh kelompok 1. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Tadi masih dulu, silakan. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 mendapatkan nilai tertinggi dari presentasinya. Terus selanjutnya yaitu kita akan evaluasi dari hasil pembelajaran. Oke, sudah semua? Sudah ya. Oke, untuk sekarang silakan dikumpulkan dari mulai depan sini. 3 silakan dikumpulkan langsung. Selanjutnya dikumpulkan. Kita bisa disimpulkan dari pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama, melakukan kebaikan tidak bisa ditunda-tunda dan harus segera dikerjakan. Yang kedua, untuk berbuat baik hendaknya saling memotivasi dan saling menolong. Oleh karena itu kita perlu berkolaborasi dan atau kerja sama. Dan dari sekarang kita harus memulai dari diri sendiri dan dari keluarga. Bukan untuk saling menjatuhkan ketika kita berbuat baik ya, melainkan untuk meraih ridho Allah. Kegiatan apa saja yang kalian lakukan selama 1 minggu ke depan, nanti di minggu selanjutnya, pertemuan selanjutnya Bapak akan cek kembali kegiatan apa saja yang sudah kalian lakukan di dalam waktu 1 minggu tersebut. Oke, untuk pembelajaran di pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Kita bacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik itu dari penyampaian ataupun lain sebagainya, kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.